Selamat siang Dewan Juri yang saya hormati. Saya Paulus Anggoro dari SMA Santolo 3 dari perwakilan tim Sapardi Djoko. Sebelum kita masuk ke tema mosi, sebaiknya kita cari tahu dulu bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia dan membedah kata gender dan kesetaraan gender. Perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini banyak sekali dipengaruhi oleh banyak hal, budaya, sosial, agama, dan salah satunya adalah gender. Gender adalah hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki seringkali terikat pandangan umum masyarakat mengenai peran perempuan dan laki-laki yang berasal dari norma budaya, agama, dan sosial. Pengertian kesetaraan gender merujuk pada suatu keadaan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kesetaraan gender adalah sebuah pemandangan pemikiran bahwa laki-laki atau perempuan harus diperlakukan dengan sama atau setara. Tujuan dari kesetaraan gender adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan merepresentasikan kesetaraan gender di khalayak masyarakat. Semua bidang pendidikan harus dibuka seluas mungkin bagi perempuan maupun laki-laki tanpa pembatasan. Meninjau asumsi-asumsi tersebut, dapat dikatakan bahwa ketidaksetaraan gender berasal dari budaya dan agama, khususnya di masyarakat yang patriarki. Dengan demikian, upaya merekonstruksi pola pikir maupun sudut pandang terhadap isu gender harus dilakukan. Salah satunya melalui jalur pendidikan. Maka terakhirlah asal-usul pendidikan yang dinamakan sekolah homogen dan heterogen. Sekolah homogen merupakan sekolah yang memisahkan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam proses belajar dan mengajar ataupun kegiatan lainnya. Sedangkan sekolah heterogen adalah sekolah yang tidak memisahkan siswanya antara laki-laki dan perempuan. Dan mari kita coba balik lagi ke inti dari tema mosi tersebut para Dewan Juri. Nah, tema mosi kali ini adalah sekolah homogen lebih baik daripada sekolah heterogen dalam pembentukan mental siswanya. Kelas belajar homogen merupakan sebuah kelas dalam pembelajaran yang ditempati oleh peserta didik dari latar belakang jenis kelamin, dari murid yang sejenis, atau dapat dikatakan kelas yang di dalamnya hanya terdapat satu jenis kelamin, yaitu perempuan atau laki-laki saja yang merupakan dari kelas homogen. Sedangkan kelas belajar heterogen adalah kelas yang di dalamnya terdapat dua macam jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Mereka berada dalam satu ruangan yang sama. Fakta yang sering terjadi di zaman ini adalah bahwa banyak siswa yang lebih tertarik ke sekolah heterogen dibanding sekolah homogen, dengan alasan agar tidak bosan dalam belajar, dapat mengenal lawan jenis lebih jauh dan lebih semangat belajar. Sedangkan mengenai kelas belajar homogen, banyak persepsi negatif terhadap masyarakat tentang ini. Mereka beranggapan bahwa kelas belajar homogen kurang menarik karena tak ada lawan jenis di wilayah sekolah. Akibatnya yang menjadi perhatian adalah hanya teman-teman satu sekolah dan guru yang rata-rata adalah bukan jenis. Menyikapi permasalahan tersebut, sebenarnya kelas belajar homogen mempunyai banyak sekali kelebihan daripada itu, yang berpendapat kebebasan berpendapat dan berekspresi pada diri remaja yang membuat mereka lebih aktif. Peserta didik adalah sesama jenis. Dengan begitu tak ada batasan dan penghalang bagi mereka untuk berekspresi, sehingga interaksi antar siswa yang lebih terbuka jika di kelas belajar heterogen. Jika di kelas belajar heterogen, kebanyakan siswa merasa malu jika ingin bertanya tentang pelajaran atau bertingkah lainnya. Contohnya dalam pembelajaran biologi yang membahas tentang masalah hate bagi wanita. Campur baur antara murid laki-laki dan murid perempuan menyebabkan siswa terhalang untuk bertanya. Selain itu, pergaulan di kelas belajar homogen lebih terjaga dibandingkan kelas belajar heterogen karena tak ada lawan jenis dalam kelas tersebut. Dalam kelas belajar heterogen memungkinkan terjadinya free sex, berpacaran, kenakalan remaja, tawuran, dan lain sebagainya, karena banyaknya kebebasan yang tercipta di sana. Di Indonesia, sebagian besar sekolah merupakan bentuk sekolah koedukasi atau heterogen. Dan menurut penelitian menunjukkan bahwa perasaan terlibat atau involvement, kecenderungan berafiliasi atau affiliation, dan pengawasan guru atau teacher control pada sekolah heterogen lebih rendah daripada sekolah homogen. Suasana di sekolah heterogen lebih santai daripada sekolah homogen.
Sekolah heterogen kurang menekankan faktor kontrol dan disiplin, sehingga prestasi sekolah para siswa cenderung lebih rendah daripada sekolah homogen. Berdasarkan kelebihan-kelebihan ini yang dalam belajar kelas homogen, ini menunjukkan bahwa pendidikan sekolah kelas homogen lebih baik untuk dikembangkan. Sedangkan pengaruh-pengaruh buruk di dalamnya dapat tertutupi dengan banyaknya kelebihan dan tidak akan timbul jika siswa mempunyai niat, tekad, dan usaha yang kuat dan baik dalam belajar. Namun, semuanya memang tergantung pada diri masing-masing. Mendengar soal sekolah homogen, kalian mungkin terbenak soal pergaulan siswa yang hanya terbatas pada pergaulan di gender yang sama. Pasalnya sekolah tersebut hanya mengkhususkan menerima siswa laki-laki dan perempuan saja, tapi tidak keduanya. Jika mungkin dari kalian menganggap bahwa sekolah homogen macam itu mencoba mengisolasi hubungan laki-laki dan perempuan ke dalam lingkungan yang eksklusif, hal itu tidak sepenuhnya benar. Mereka juga akan pasti bertemu juga dengan murid-murid perempuan, dan sebaliknya seperti itu, murid-murid perempuan akan bertemu juga dengan murid laki-laki dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Murid-murid pasti juga akan bertemu dengan siswa perempuan dan sebaliknya. Contohnya saat pulang sekolah atau ada event-event di sekolah, ataupun organisasi-organisasi seperti OSIS. Yang sebenarnya sekolah homogen itu lebih tekankan adalah pembatasan diri atau pembatasan interaksi terhadap lawan jenis. Terima kasih Dewan Juri, itulah adalah pendapat dari saya dan selamat siang.